Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan shalom. Haleluya. Minggu ini adalah minggu terakhir di tahun ini saudaraku. Mari lebih lagi kita banyak mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa menyertai kita. Bagaimana Tuhan menyertai kita di sepanjang tahun ini dan minggu ini, mari lebih banyak lagi bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu teramat baik, teramat dahsyat, menyertai kita, memberkati kita di sepanjang tahun ini. Saudaraku, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. Ini adalah minggu terakhir di tahun ini Bapa. Kami yakin dan percaya bagaimana Tuhan memberkati kami di tahun ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau lebih lagi menyertai memberkati kami di minggu-minggu bahkan di tahun-tahun yang akan datang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Allah kami yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari datang menyembah Tuhan. Mari datang sujud di kaki Tuhan. Berbanyaklah mengucap syukur. Begitu banyak berkat bahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Dengan sukacita bertepuk tangan bagi Allah kita. Mari katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perbanyaklah mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Mari renungkan betapa banyak, betapa besar kebaikan, pengorbanan, bahkan banyak hal yang Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Walau itu lewat berkat jasmani, berkat rohani, suka atau duka, semuanya Tuhan izinkan untuk kita lebih lagi dekat di hadapan Tuhan. Mari datang sujud menyembah Dia. Mari pandang Yesus. Angkatlah tanganmu. Mengangkat tangan artinya kita menyerah kepada Tuhan. Berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat sepanjang tahun ini Tuhan. Tuhan, banyak hal yang Kau taruhkan dalam hidup kami. Banyak hal yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudaraku, berbanyak mengucap syukur. Syukur bagimu. Berbanyak berterima kasih di hadapan Tuhan. Terlebih buat situasi kondisi saat ini. Banyak orang, saudaraku, yang tidak bisa melewati tahun ini, bahkan minggu ini. Tapi kita diberi Tuhan kesempatan untuk bisa beribadah di minggu terakhir di tahun ini. Itu bukan karena kebaikanmu, itu bukan karena kebaikanku, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi semuanya oleh karena cinta Tuhan. Haleluya. Banyak hal yang Kau taruhkan dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi Engkau tahu dan Maha tahu Tuhan. Jika kami di tahun ini masih belum berubah Tuhan, tetap tunggulah perubahan kami. Terima kasih buat kesabaran-Mu yang tidak pernah ada batasnya Tuhan. Syukur bagimu Allah Roh Kudus. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia. Agungkan nama Yesus. Agungkan namanya yang hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Oh, syukur bagimu. Syukur bagimu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Syukurku hanya padamu. Terima kasih Bapa. Mari katakan, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan iman, mari nyanyikan nyanyian ini di hadapan Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, tak terselami pikiran Tuhan. Bahkan dikatakan di sana pengabdian kita pun tidak bisa membayar kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar,
Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Yesus. Tepuk tangan kemegahan bagi Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menari, saudara yang siap melompat bagi Allah kita. Kita akhiri tahun ini, bahkan minggu terakhir ini di tahun ini, dengan sukacita, dengan pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap bersukacita bersama kita katakan, amin. Sekali lagi sambil kepal tanganmu. Amin. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Saya percaya saudaraku, kita telah dibentuk oleh Tuhan. Amin. Kita dipenuhi oleh Tuhan. Kuasanya nyata bagi kita. Amin saudaraku. Saya percaya kita pasti dilawat oleh Tuhan. Kita pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Bagi saudara yang belum bangkit berdiri, mari kita sama-sama bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau lebih menari. Ya semuanya kita bertepuk tangan, menari bagi Allah kita, amin. Seluruh bumi menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Ya semuanya kita bertepuk tangan, menari bagi Allah kita, amin. Seluruh bumi menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Yuk semuanya bertepuk tangan bagi Allah kita. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, oh, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita, amin. Allah kita dahsyat, amin. Allah kita berkuasa, amin. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Seluruh bumi sujud menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Allah kita. Yeay, haleluya.
Dia bertepuk tangan bagi Tuhan. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, amin, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bum-bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bertepuk tangan yuk di hadapan Tuhan. Bila rohmu bekerja, amin, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bum-bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Mana semuanya anak muda, orang tua yang berjiwa muda, saudara yang di gereja, yang di rumah, dimanapun saudara berada, pastikan kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita, men. Yuk bertepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Yuk lebih lagi, tepuk tangan yang terdahsyat. Haleluya. Amin Tuhan. Tuhan melihat sukacita kita. Mari katakan, bum-bum dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bum-bum. Haleluya. Bum-bum. Bum-bum dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Berikan tepuk tangan terdahsyat bagi Allah kita. Haleluya. 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 Allah kita luar biasa, amin. Kita mampu bersuka cita semua karena Tuhan. Sukacita kita semuanya bersumber dari Tuhan, amin. Sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya persilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari datanglah dengan tunduk dan hormat di hadapan Tuhan. Mempersiapkan hati kita. Bapakku yang baik,
Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Nah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Bapakku yang baik, Engkau aku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, oh Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan. Tak pernah berhenti kasih setia Tuhan, selalu baru nyata dalam hidup kita. Pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya. Tak berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, Yesusku. Kau segalanya, Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada saat hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu hari ini Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan nyatakan bagi kami untuk menambah
pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus tuntun dan tolong kami untuk mengerti dan melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Lawat seluruh umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Bagi yang ada di gereja Tuhan, lawat dengan kuasa Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kuduskan tahirkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga sungguh firman dan suara Tuhanlah yang kami dengar hari ini. Dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur, dan kami terima firman-Mu dengan iman. Haleluya. Kita yang siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Dan saya percaya bahwa kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih belajar firman Tuhan tentang bagaimana kita menjadi umat pilihan Allah. Dalam beberapa minggu yang lalu juga tema yang sama saya sampaikan kepada kita untuk terus mengingatkan kita bahwa kita adalah umat pilihan Allah atau God chosen people, atau kita adalah menjadi umat pilihan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang ke-11. 2 Petrus pasal yang pertama, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-10 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita hari ini. Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara perhatikan di sana ada kalimat yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh untuk apa? Untuk apa kita berusaha sungguh-sungguh? Di sana katakan berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Tetapi ketika kita menjadi umat pilihan Allah, Petrus mengingatkan berusahalah sungguh-sungguh. Berarti ada usaha, ada upaya. Usaha dan upaya bukan asal-asalan, bukan sembarangan, tapi sungguh-sungguh. Katakan sungguh-sungguh. Berarti sesuatu yang serius, sesuatu yang direncanakan, atau sesuatu yang diperhatikan dengan benar. Kita mesti memperhatikan dengan benar, dengan berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus sangat jelas mengatakan tadi, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu makin teguh. Berarti ada tahap langkah selanjutnya yang membuat kita makin kokoh, yang membuat kita makin tangguh, dan yang membuat kita makin teguh. Saudara, sebagai umat pilihan, kita harus bertanggung jawab untuk mempertahankan bagaimana panggilan dan pilihan kita tadi dapat dipertahankan. Ini berbicara bagaimana mempertahankan kekudusan kita dan berjuang meninggalkan dosa-dosa kehidupan lama kita, serta menjaga hidup kita dalam ketaatan dan kekudusan di hadapan Allah. Jadi usaha kita untuk menjaga panggilan dan pilihan kita adalah merupakan tanggung jawab kita dengan cara mempertahankan dan meningkatkan kekudusan kita. Bahkan kita harus berjuang meninggalkan dosa-dosa kehidupan lama kita, tabiat lama kita, karakter lama kita. Itu kita mesti berjuang untuk meninggalkannya, serta menjaga hidup dalam ketaatan. Sebab hanya dengan ketaatan kepada firman dan kepada Allah lah kita bisa meninggalkan hidup kita yang lama.
tanpa ketaatan kita kepada firman, kepada Allah, kepada Kristus, maka tidak mungkin kita meninggalkan sifat, karakter, dan tindakan kita yang lama. Maka itu sebabnya kita harus menjaga hidup kita untuk tetap taat dalam kekudusan di hadapan Allah yang mengerti. Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3-4 mengatakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi perhatikan saudara, di sana katakan Allah telah menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna. Sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dengan cara apa? Dengan cara pengenalan yang benar akan Allah. Yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib, serta memberikan janji-janji yang berharga kepada kita yang sangat besar, supaya olehnya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, artinya dalam kudusan Allah, dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan kita. Jadi maksudnya bagaimana? Kita hanya bisa luput dari hawa nafsu duniawi ketika kita memiliki kodrat ilahi. Kodrat ilahi itu kita mulai masuk dalam tabiat Allah, kita masuk dalam karakter Allah, kita masuk dalam kehidupan yang Allah miliki dan kita ada di dalamnya. Maka itu yang disebut bagaimana kita menjadi orang yang memiliki kodrat ilahi. Maka saudara, sebagaimana Petrus mengatakan, kita tadi harus berusaha, kita juga harus berjuang. Bahkan kita di sana dikatakan kita berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh. Itu menunjukkan bahwa ketika kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi umat pilihan Allah, maka kita juga harus melanjutkan perjalanan iman kita. Bagaimana kita terus mengalami pembaharuan demi pembaharuan, bagaimana kita terus bertumbuh sampai seperti apa yang Alkitab katakan, kita menghasilkan buah. Maka dalam hal ini kita harus memiliki sikap responsif terhadap semua perintah dan janji serta anugerah Allah. Jadi artinya apa? Cara kita untuk berusaha dengan sungguh-sungguh mempertahankan panggilan kita adalah kita memiliki sifat yang responsif. Sifat yang responsif itu berbicara tentang kita merindukan atau kita menangkap, kita menantang diri kita untuk menuruti perintah Tuhan. Kita respon kepada janjinya, kita respon kepada anugerah Allah. Tidak menjadi orang yang pasif. Jika kita pasif atau statis itu artinya datar, jalan di tempat. Kan ada orang begitu saudara. Dari sejak dia menerima Yesus sampai tua, waduh, rohaninya pasif, gak ada perkembangan saudara, gak progresif, gak mengalami sebuah perkembangan saudara. Dendam jalan terus, sakit hati tidak pernah diobati, kikir, tidak menghargai orang lain,
Wah, itu artinya saudara bagaimana kita punya kehidupan yang pasif, yang tidak ada sebuah pergerakan. Atau lebih tepatnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menjadi orang baik-baik. Yang baik-baik memang. Rajin beribadah iya. Tapi tidak mengalami sebuah inisiatif terhadap perintah Allah. Harusnya kita inisiatif. Apa yang Allah inginkan dari hidup kita? Perintah apa yang Tuhan mau untuk kita turuti? Makanya kita punya inisiatif akan perintah Allah. Kita mendengarkan khotbah, bagaimana supaya khotbah itu kita mengerti, memahami, lalu kita tertantang, punya inisiatif untuk melakukannya. Tanpa harus diperintah oleh siapapun. Maka kita harus menjadi orang yang inisiatif terhadap perintahnya, terhadap janjinya, terhadap anugerah Allah. Ini akan membuat kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menjadi kokoh. Tapi kalau kita pasif, kita tidak bergerak, kita tidak agresif, lebih lagi agresif ya, maka iman kita bisa menjadi rapuh. Kalau seperti kalau kita bicara mungkin kepada hal lain ya, orang yang kerjanya biasa-biasa saja, cari uang biasa-biasa saja, ya rileks gitu ya kan, artinya ya dapat cukup makan, dia udah merasa selesai. Nah, sudah dipastikan kalau orang yang begini, saudaraku, pasti tidak akan mengalami perubahan ekonomi yang luar biasa. Tapi kalau ada orang, saudaraku, yang bekerja lebih keras lagi, lebih giat lagi, pingin menambah lagi dengan inisiatif, dengan kerja keras, dengan cara yang lebih hebat, lebih unggul lagi, maka orang-orang ini kan pasti akan mengalami pertumbuhan ekonomi atau keuangan yang lebih bagus daripada orang yang statis tadi, orang yang pasif tadi. Nah, demikian dalam kehidupan kerohanian kita, saudara. Kita nggak boleh pasif. Kita nggak boleh seolah-olah tidak ada sesuatu yang harus kita tingkatkan dari iman kita. Kita tidak boleh seolah-olah kekudusan kita cukup sampai di situ. Kesucian kita cukup sampai di situ. Kemurnian hati kita cukup sampai di situ. Tidak, tapi kita terus meningkatkan kemurnian, ketulusan, kesucian, kekudusan kita terus menerus, saudara. Sampai kapan atau standarnya apa? Sampai mencapai kekudusan dan kesucian, ketulusan, kemurnian yang ada pada Yesus. Yang mengerti katakan apa? Maka ketika saudara merasa sudah menjadi orang baik-baik, nggak mencuri, nggak berbohong, rajin gereja, nggak bermusuhan sama yang lain, lalu Anda merasa sudah selesai, ini hal yang membuat saudara tidak berdiri kokoh. Tetapi saudara terus mesti menantang diri saudara. Bukan untuk mengalahkan orang lain, atau bukan supaya kita merasa lebih dari orang lain, tidak. Tapi karena kita ingin meningkatkan, menjaga panggilan dan pilihan kita, meningkatkan cinta kita kepada Tuhan, meningkatkan kasih kita kepada Allah, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Maka itulah yang saya sebut tadi, kita harus agresif, responsif. Itu artinya kita sendiri yang menginginkan, mengharapkan, mencari, dan terus mencari supaya apa yang kita pahami dari firman Tuhan untuk kita lakukan. Itu sebabnya saudara, jika kita merespon dengan taat, setia, tekun, dan giat, bertumbuh dalam iman akan semakin menjadikan panggilan dan pilihan kita makin teguh. Jadi kita mesti memiliki ketaatan, kesetiaan, ketekunan, serta giat untuk bertumbuh dalam iman. Inilah yang membuat panggilan dan pilihan kita sebagai umat pilihan akan berdiri teguh. Maka tidak heran saudara, banyak orang yang tadinya aktif di gereja, dia baik-baik begitu ya, bahkan ikut pelayanan, tapi entah kenapa dalam suatu titik
dia bisa oleh karena pasangan, oleh karena pacar, atau oleh karena orang yang melamar dia bisa meninggalkan Tuhan. Maka kita bisa heran. Kita bisa berkata, wah, dulu kan orang itu pelayanan kan. Dulu orang itu kan pemimpin pujian. Dulu pendoa syafaat. Wah, dulu baik-baik loh. Wah, orangnya kalem loh. Tapi kenapa ya bisa sampai meninggalkan Tuhan? Nah, itu yang dimaksud bagaimana kita berusaha untuk mempertahankan panggilan kita, termasuk saudara yang hadir hari ini. Tidak ada yang bisa memastikan apakah saudara terus bertahan sampai akhir, sampai mati, tetap percaya dan setia kepada Yesus. Belum ada yang tahu selain saudara sendiri. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ada usaha yang harus kita lakukan untuk mempertahankan panggilan itu. Lalu selanjutnya saudara, bahwa umat pilihan harus berusaha mengembangkan kualitas karakter Kristus dalam dirinya. Jadi ini kan saya mau bawa saudara kepada pemahaman yang lebih dalam lagi. Nah, kalau saudara mengikuti khotbah dari 2 minggu yang lalu, saudara. Nah, ini kan pasti akan membuat saudara mengerti apa yang saya maksud. Tapi kalau saudara mungkin tidak mengikuti, ya mungkin agak lebih sulit memahami dan bukan berarti tidak memahami. Nah, ketika kita menjadi umat pilihan Allah, nah kita memiliki status istimewa di hadapan Allah. Tapi keistimewaan kita, sekali lagi saya ingatkan, bukan menjadi semuanya menjadi mudah, everything running well, semuanya jadi dipermudah atau menjadi apapun yang kita mau, semua diistimewakan Tuhan atau diberikan Tuhan seperti seorang seorang sultan gitu ya. Tetapi saudara, untuk kita menjadi umat pilihan harus berusaha mengembangkan kualitas dan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Kita kan sudah memiliki karakter Kristus dalam diri kita. Tapi karakter Kristus ini mesti dikembangkan terus. Jadi kalau istilah belajar, saudara, istilah belajar yang paling simpel lah ya. Jadi ibaratnya paling simpel, kalau matematika contohnya 1+1. Wah, kalau orang TK tahu 1+1, nah itu dibilang udah hebat, sudah. Tapi boleh enggak saudara, bisa enggak saudara bayangkan bagaimana dia tekad 1+1 dia tahu, hanya itu yang dia tahu, SD juga sampai itu aja yang dia tahu, SMP, SMA sampai kuliah cuman itu yang dia tahu. Kan ini akan menjadi sesuatu yang aneh. Artinya tidak ada perkembangan. Dan hal ini sangat tidak mungkin. Dan dia tidak akan pernah bisa jadi naik kelas kalau itu dia tidak tingkatkan. Tetapi saudara kan kalau TK 1+1 dia tahu. Wah udah dianggap bagus, 2+2 dan seterusnya. Tetapi makin lanjut tingkatannya, maka dia mesti memperluas lagi. Bukan cuma tambah-tambah, tapi kali-kali. Bukan cuma kali angka 1 angka, tapi 2 angka sampai 3 angka dan lain sebagainya. Sampai kepada bagi dan persen dan macam-macam yang lain, ilmu matematika yang lebih sulit lagi. Jadi kenapa orang sampai bisa master matematika atau master kimia? Orang ini yang karena dia mau mengembangkan ilmu itu. Dia mau belajar terus, menggali terus, berusaha, berupaya, berjuang. Sementara yang lain tidak mau berjuang. Maka ketika tadinya dia tahu cuma 1+1, terus berusaha terus sampai dia tahu kali-kali bagi dan sampai kepada rumus-rumus yang lebih sulit, dan yang lebih sulit. Terus dia pecahkan, terus dia cari jawabannya.
dia cari rumusnya, dia cari cara menyelesaikannya, maka dia menjadi mahir. Tentu itu tidak mudah. Tantangannya berat, sama seperti kita juga dalam Kristus. Kita mesti meningkatkan kualitas karakter Kristus dalam diri kita. Mengembangkan kesabaran kita terus makin sabar. Ya kan ada orang sabar, ya tingkatannya kan contohnya. Ada orang sabar kalau cuman uangnya dicuri hanya 5 ringgit gitu ya. Nah 5 ringgit dicuri contohnya satu hostel. Wah dicuri, ada orang nggak tahu siapa yang ngambil 5 ringgit. Bagi dia nggak apa-apa, biasa gitu ya. Tapi ada orang memang kalau 5 ringgit pun dia emosi gitu. Saya nggak mau, mesti dicari siapa yang ngambil uangku yang 5 ringgit. Enak-enak aja itu. Udah bisa sekali makan. Udah bisa makan serapan, soker, lontong dan lain sebagainya contohnya. Marah. Tapi ada orang kalau 5 ringgit dia relax saja, nggak masalah. Tapi ada lagi orang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Yang 5 ringgit ini tadi, kalau uangnya hilang 10 ringgit, dia sudah mulai tidak seperti yang 5 ringgit tadi, dia relax santai. Tapi sudah mulai, ya apa yang ngambil uangku ya? Asar kurang ajar itu orang. Nah, dia sudah mulai marah. Nah, tapi kalau uangnya hilang lagi saudara 50 ringgit. Wah, beda lagi responnya. Kesabarannya saudara sudah mulai habis. Tetap masih ada sabarnya. Waduh, uangku 50 ringgit siapa ngambil lah? Wah, dia rasa gerusuk, dia cari, dia lapor ke ketua hostel atau sampai berkata ditanyain siapa yang ngambil. Dasar kalian itu ya. Uang pun diambil di sini. Nah, bisa setakat itu marahnya. Tapi coba kalau uangnya lagi hilang 500 ringgit. Dia bukan cuman merepet, saudara. Dia bisa nyumpahin atau dia bisa lapor ke SR. Lapor ke manajer supaya itu dicari. Apalagi kalau uangnya mungkin yang hilang itu sampai 5.000. Wah, kalau itu nggak terima dia. Gua obrak-abrik semua orang di sini gitu. Lapor lagi sama polisi. Bahkan ada orang kalau sampai uangnya hilang contohnya 5.000 sampai 15.000 atau lebih lagi, bisa kemarahannya memuncak, bisa sampai sampai bisa membunuh. Nah, ini yang saya maksudkan, saudara. Nah, sekarang masalahnya Anda mungkin sudah tergolong orang sabar. Tapi sabarnya saudara levelnya di mana? Nah, kalau cuman orang saudara bilang sama orang mungkin bilang sama saudara, "Oh, dasar bodoh kau." Saudara masih ketawa hehehe. Tapi kalau saudara mungkin lebih meninggal, "Dasar kau enggak ada otak, kau orang ngasam dan lain sebagainya. Satu nenek moyangmu goblok semua," gitu contohnya. Wah, itu kita enggak terima. Nah, harusnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita punya kesabaran seperti Tuhan Yesus. Kesabaran Tuhan Yesus seperti apa? Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Wow. Anda mungkin bertanya, "Alah Pak, siapa yang bisa seperti itu?" Lah, kalau saudara bilang siapa yang bisa seperti itu, Anda menyangkali Yesus yang menjelma mengenakan daging seperti kita pernah menang dan lulus dalam hal itu. Itu sebabnya kita mesti mengembangkannya. Tentu tidak mungkin saudara orang yang baru belajar TK tadi langsung bisa tahu 9 kali 9, 8 kali 9, itu tidak mungkin. Tapi mesti dimulai dari 1 tambah 1, itu pun kadang lupa, mesti beberapa hari diajar. Sama seperti kita, kesabaran kita tidak mungkin, saudaraku. Baru ngerti kesabaran langsung tampar pipi kiri, nah ini pipi kananku, nggak mungkin. Anda juga punya proses, punya tahapan, step by step. Demikian juga kejujuran saudara. Tadinya saudara tidak jujur, ketika saudara mau berubah menjadi jujur, itu perlu dikembangkan step by step.
Itu sebabnya jangan terus nuntut orang berubah 100%, gak mungkin saudara. Itu pasti step by step. Tapi saudara butuh tekun, taat, dan setia. Kalau saudara cuma taatnya 1 minggu, wah itu berarti saudara tidak setia. Kalau saudara taatnya mungkin saudara kuinekas oleh Tuhan minggu ini, terus minggu depan enggak, tapi diulangi lagi minggu selanjutnya, itu artinya Anda enggak tekun. Makanya kita mesti punya prinsip waktu kita melatih kesabaran kita, kejujuran kita, bahkan mungkin saudara kerendahan hati kita, apapun tabiat-tabiat yang harus kita kembangkan, maka kita perlu ketekunan, perlu ketaatan, dan perlu kesetiaan, katakan amin. Semoga saudara mengerti apa yang saya maksud, saudara. Itu sebabnya saudara tidak ada istilah jalan di tempat dalam perjalanan iman umat pilihan. Gak boleh stagnasi. Harus makin besar. Jangan cuman lemak kita yang makin kita tambahkan, berat badan kita tambahkan, hingga size baju kita tadinya dari size S sekarang jadi XL atau double X. Apa yang lebih besar lagi, saudara? Kita tidak boleh hanya mengembangkan income kita. Mengembangkan income itu bagus. Kita tidak cukup hanya mengembangkan talenta kita. Tapi kita mesti mengembangkan karakter Kristus yang ada dalam diri kita. Maka kita tidak boleh jalan di tempat. Dalam perjalanan iman umat pilihan Allah harus menghasilkan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara seiman, dan kasih terhadap semua orang. Jika semua ini ada dalam hidup kita dan bertumbuh, berkembang, hidup kita akan berbuah, hidup kita akan teguh, dan hidup kita tidak akan tersandung. Jadi ngikut Tuhan, saudara, ngikut Tuhan itu, saudaraku, pikul salib. Jadi pikul salib itu artinya bagaimana kita taat, tidak membantah, tidak memberontak, tidak menyimpang, taat kepada Kristus. Maka kita harus menghasilkan kebajikan, pengetahuan akan firman. Gak boleh cuman banyak doa tapi tidak ngerti firman. Tapi gak boleh juga ngerti firman gak pernah doa. Harus balance. Maka saudara jangan cuman sikit-sikit doa 2 jam, 3 jam. Oke, tapi saudara baca Alkitab berapa jam? Jangan doa saudara 3 jam 1 hari. Itu pun gak tahu kita apakah bagaimana dia dalam doanya. Tetapi baca Alkitab baru baca 1 ayat langsung tepar. Anda mesti balance. Anda gak boleh dalam doa saudara hanya bicara, aduh aku mengalami lawatan spiritual, wah mengalami lawatan roh. Kita harus mengalami lawatan roh, tapi saudara juga harus memiliki pengetahuan roh itu apa, suara Tuhan itu apa, suara hati itu apa, suara setan itu apa. Jangan sampai saudara tidak ngerti sehingga segala suara Anda anggap suara Tuhan. Makanya hati-hati kalau saudara merasa mendengar suara Tuhan, Anda mesti punya pengetahuan sebab ada 3 suara yang bisa kita dengar. Suara hati kita sendiri, suara dari Tuhan, dan suara dari setan. Kalau suara dari hati kita itu karena kita punya keinginan tertentu, punya harapan, punya kemauan tertentu, sehingga bisa seolah-olah kita punya hati bersuara kepada kita. Kalau suara Tuhan adalah sesuatu yang mensejahterakan, mengubah, menegur, tapi dari setan itu pasti membuat kita ketakutan, membuat kita angkuh, atau membuat kita merasa paling hebat karena dia akan memberikan kata-kata dusta kepada kita. Maka itu sebabnya kita perlu pengetahuan, tetapi juga harus perlu menguasai diri. Jangan punya pengetahuan juga, tetapi saudara tidak bisa menguasai diri, akhirnya menjadi sombong. Dan perlu ketekunan, kesalehan.
dan kita harus juga memiliki kasih kepada saudara seiman dan kasih terhadap semua orang. Inilah yang membuat kita menjadi umat pilihan, bisa berdiri teguh dan berdiri kokoh. Katakan amin. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 dan sampai 7 mengatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi ada tingkatan. Kita mesti memiliki kebajikan, setelah itu pengetahuan, penguasaan diri, setelah penguasaan diri kepada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, dan kasih kepada saudara seiman, dan kasih kepada semua orang. Hal ini perlu saudara untuk kita perhatikan. Saudara, kenapa kita harus berusaha untuk mempertahankan supaya panggilan dan pilihan kita tetap teguh? Sebab dunia ini sedang berjalan melawan Allah. Orang yang ada di luar kebenaran atau di luar Kristus, dia sedang berjalan melawan Allah. Umat pilihan tidak bisa netral atau statis dalam menghadapinya. Jadi kita tidak boleh netral, melainkan harus bergerak maju dan bertumbuh ke arah kesempurnaan Kristus. Jika tidak, saudara akan hanyut oleh arus dunia ini. Nah, sekarang kan kita coba lihat nih. Kalau saya mau tanya pada saudara, kira-kira selama 24 jam hari-hari saudara, saya mau tanya, dan Anda bertemu dengan banyak orang, Anda bertemu dengan berbagai keadaan, termasuk juga saudara di media sosial, di dunia maya maksud saya. Coba saya mau tanya pada saudara, kira-kira seberapa persen dari apa yang saudara jumpai, hadapi, dan Anda lihat di dunia maya yang mendukung pertumbuhan iman saudara? Belum tentu saudara Anda ketemu dengan 10 orang dalam 24 jam. Satu orang dari antara orang ini mengingatkan saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan. Belum tentu. Bahkan bisa dalam 1 minggu Anda bertemu dengan ratusan orang, bertelepon dengan banyak orang, WhatsAppan dengan beberapa orang, bahkan juga saudara di dunia nyata dan di dunia maya. Belum tentu ada 10% dari orang-orang ini yang mengingatkan bagaimana saudara untuk bertumbuh dalam Tuhan. Tetapi apa yang kita lihat pada hari-hari ini, saudara? Inilah kenyataannya, termasuk diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri pun nyaris saudara mulai hilang. Tidak ada sebuah dorongan atau tidak ada sebuah desakan bagaimana kita membuka hati kita, membuka mata kita, membuka pikiran kita untuk mencari kebenaran. Membuka telinga kita. Ya, terus terang saja saudara, saya mau tanya saudara yang hadir hari ini. Bahkan mohon maaf. Saudara yang ibadah hari ini yang mungkin cuma 1,5 jam saja. Apakah saudara maksimal menangkap firman? Maksimal memberi hati menyembah Tuhan? Maksimal benar-benar mengarahkan pikiran kepada Tuhan? Saya tidak bisa jamin saudara. Jadi artinya dunia yang sedang berada bersama kita hari ini sedang berjalan melawan Allah. Melawan dalam arti kata saudara tidak searah dengan Tuhan. Tidak membawa, dunia ini tidak mengarahkan kita untuk berjalan ke arah Tuhan. Tapi dunia ini justru mengarahkan kita berjalan melawan Tuhan. Maka umat pilihan, kita tidak boleh menjadi orang yang netral. Netral itu artinya tidak mengambil sebuah keputusan, tidak mengambil sebuah pilihan. Tapi kita justru harus mengambil sebuah keputusan dan pilihan untuk tetap bergerak, maju, berusaha, berjuang untuk bertumbuh di dalam Kristus. Katakan amin. Maka itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo teman-teman sekalian, sekalipun kita rata-rata yang muda hari ini, ayo saudara,
Saya tidak mengatakan saudara jadi orang yang aneh, mengisolasi diri, enggak juga. Tetap saudara bergaul dengan siapapun. Saudara boleh jalan-jalan shopping dengan kawan-kawan. Saudara boleh juga pergi mungkin nonton bioskop film yang bagus. Saudara boleh nongkrong di kedai makan kopi dengan teman-teman. Silakan saja saudara. Silakan berselancar di media sosial. Tetapi saya mau ingatkan kepada saudara, Anda mesti berusaha di setiap pergerakan hidup saudara, aktivitas dan apa yang saudara kerjakan. Anda mesti mengingatkan dirimu. Jangan sampai karena saudara shopping, karena saudara nonton bioskop, karena saudara nongkrong di kedai kopi atau dengan teman-teman, akhirnya saudara hanyut. Keadaan-keadaan itu atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak mengarah kepada iman yang benar membuat saudara hanyut. Nah, di sini justru tantangan kita. Seperti apa yang saya sampaikan dalam minggu-minggu yang lalu, bahwa orang yang hidup dalam menjadi bangsa yang kudus itu artinya cara berpikirnya yang berbeda. Pikiran kita arahkan kepada Kristus, tujuan hidup kita arahkan kepada Kristus. Maka saudaraku ini kasih oleh Tuhan, Anda juga nggak boleh mengisolasi diri, mengurung diri sendiri di kamar, nggak mau berbaur dengan orang, nggak mau bergaul, nggak mau punya aktivitas, nggak mau rekreasi, nggak mau nongkrong dengan kawan-kawan. Itu juga salah, saudara. Tapi saudara mesti menjaga pikiran saudara untuk tidak hanyut, untuk tidak terbawa arus. Tapi saudara justru mewarnai perkumpulan-perkumpulan saudara, ataupun memberikan pemahaman-pemahaman yang baru melalui perkataan, melalui hidup kepada orang yang ada di sekitar kita. Yang ngerti katakan amin. Yang mengantuk katakan amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 8-9 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menjadi berhasil dalam apa? Dalam pengenalan akan Kristus, akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dilanjutkan ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semua itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Maka diperlukan saudara, seperti apa yang kita baca tadi, bagaimana kita punya pengetahuan, punya kebijaksanaan, punya ketekunan, supaya kita berhasil untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Amin, saudara. Saudaraku ini kasih oleh Tuhan, dunia tempat di mana kita hadir hari ini bukan tempat yang nyaman. Sekuat apapun saudara untuk mempertahankan hidup saudara untuk nyaman di dunia ini, itu tidak mungkin. Tapi hal ini bukan berarti membuat kita saudara jadi pesimis, tidak berjuang, tidak berusaha. Anda dan saya juga mesti berjuang keras. Tapi perjuangan kita bukan untuk menciptakan hidup yang nyaman di bumi. Tapi bagaimana perjuangan kita mencapai banyak hal, banyak prestasi, banyak keberhasilan kita miliki. Tapi semua itu bagaimana kita abdikan untuk kemuliaan Tuhan. Sebab kita adalah umat pilihan Tuhan. Dan yang terakhir saudaraku ini kasih oleh Tuhan, harapan bagi setiap orang yang bertekun dalam panggilan dan pilihan serta bertumbuh. Saya ulang saudara, harapan bagi setiap orang yang bertekun dalam panggilan dan pilihan serta bertumbuh atau yang bertumbuh akan berhak masuk ke dalam kerajaan kekal. Jadi dalam arti kata saudara, bahwa orang yang bertekun dalam panggilan, yang berusaha untuk teguh dalam pilihannya, terus bertumbuh di dalam Kristus, dia punya hak untuk masuk dalam kerajaan kekal. Tapi hak ini adalah anugerah Tuhan tadi yang memanggil kita, yang menerima kita, yang menjadikan kita umat pilihan yang sebenarnya kita tidak layak.
Jadi hak yang dimaksud di sini adalah ketika kita tahu posisi kita, oleh karena anugerahnya, oleh karena Kristus yang melayakkan kita menjadi umat pilihan, menjadi orang yang istimewa, yang punya tanggung jawab, punya moral yang berkenan di hadapannya, maka kita juga punya hak untuk masuk dalam kerajaan kekal. Dengan demikian saudara, kepada kita dikaruniakan hak penuh, kata Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Di sana katakan, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan Allah, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya saudaraku ini kasih oleh Tuhan, kita adalah umat pilihan Allah. Dan status umat pilihan Allah yang ada pada kita harus kita pertahankan, harus kita perjuangkan, harus terus kita jaga, supaya itu jangan sampai direbut oleh pengaruh dunia ini. Jangan sampai kita saudara terbuai oleh hal-hal yang merusak iman kita. Tapi kita mesti terus memfokuskan diri kita untuk tetap melihat kepada Kristus, sehingga kelak kita mendapat bagian, mendapat hak penuh dalam kerajaan Allah oleh karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Saya menghimbau setiap kita saudara, di tengah-tengah mungkin di sekitar saudara, kita tidak melihat ada orang yang punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Seolah-olah saudara merasa bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang prioritas. Hidup benar bukan sesuatu yang perlu. Maka kita mesti memulai dari diri kita. Kita mesti memulai dari diri kita. Abaikan yang lain yang tidak mendukung iman. Sekalipun cuma kau seorang diri. Ingat apa yang pernah dikatakan oleh Yosua. Dia mengatakan, seandainya hanya aku dan seisi rumahku, yang hanya kami yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kami tetap menyembah kepada Dia, walaupun seluruh bangsa ini tidak lagi menyembah kepada Allah Israel. Kenapa saudara? Yosua ingin menekankan bahwa dia tidak akan berubah. Dia berusaha, dia berjuang untuk tetap mengikut Tuhan, mencintai Tuhan, sekalipun dia cuman sendiri. Hanya dia dan seisi rumahnya, karena dia sebagai seorang kepala keluarga, dia berhak dan dia punya otoritas untuk mengarahkan istri dan anak-anaknya. Dan dia berkata, walaupun cuman kami, walaupun cuman saya, nggak masalah. Sebab kelak juga saudara kita pun berhadapan dengan Tuhan. Kita pribadi lepas pribadi, saudara. Pernah kita mendengar tidak ada boncengan ke surga, saudara. Berarti kalau tidak ada boncengan ke surga, kenapa kita mesti terganggu dengan orang lain yang tidak mau mencintai Tuhan? Cuman kita segelintir mungkin di hostel kita. Cuman kita mungkin seorang diri, saudara, di lingkungan kita. Gak masalah, saudara. Orang bisa mentertawai atau orang lain mungkin mensepelekan kita, tetapi dengar dengan baik. Alkitab mengatakan, orang yang setia pada akhirnya, sampai pada akhirnya, dialah yang akan mendapat upah. Pernah nggak saudara melihat seseorang yang begitu tekun terus menerus, saudaraku, sementara yang lain kawannya tidak tekun. Dan pada suatu saat saudara, ketika ketekunannya ini terus dilanjutkan, maka suatu saat dia mendapat sebuah penghargaan dari atasannya. Karena ternyata atasannya memperhatikan perbuatannya setiap saat. Dan sementara kawan-kawannya yang tadinya mengatakan, ngapain mesti rajin kali kamu, bodoh kamu, gak ada pun di sini bos kita, gak usah lah sok-sok hebat lah, gak usah sok-sok baik lah. Mungkin orang lain mengatakan kepada dia. Tapi tahukah saudara, beberapa saat kemudian ketika anak yang taat ini tadi dapat penghargaan khusus, maka yang lain nyesal. Maka suatu saat orang yang menganggap bahwa apa yang kita kerjakan ini
sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berarti. Tapi ketika engkau kelak mendapat upah, baru di situ kamu tahu seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, penderitaan ringan yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada saya. Apa benar penderitaan Paulus itu ringan? Tidak, saudara. Penderitaan Paulus itu dia didera, disesah, dipenjara, dianiaya. Nyawanya terancam hampir setiap hari. Bahkan sampai matinya pun dia dibunuh. Dia dipenggal. Tapi dia mengatakan penderitaan ringan yang kualami tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Padahal penderitanya sudah berat. Jadi kalau saudara mungkin pulang dari kerjaan, wah mesti ngurus ke gereja lagi. Udah pergi ngurus ke gereja, ajak kawan gak mau pula. Ada yang mau tapi gak datang. Udah gak datang, saudara kena kasih oleh Tuhan, kritik lagi, ngoceh lagi contohnya. Waduh, ada yang gak peduli, ada yang gak mau tahu, ada yang mencibir kita. Ngapain capek-capek kamu? Kita kan kesini kerja. Ngapain urusin gereja contohnya? Lalu kamu udah ngantuk begini, ngapain mesti ngurusin itu segala? Ya sudahlah, nggak usah lah kita sok-sokan gitu. Atau bisa jadi orang-orang terdekat saudara melarang saudara. Tapi dengar dengan baik. Dengar, kerjakan itu tekun karena Tuhan. Untuk mempertahankan panggilanmu. Karena kamu menjadi orang yang istimewa. Yang tidak seperti orang lain. Hatimu berbeda dengan orang lain. Kenapa kamu sama-sama bekerja, punya gaji yang sama, punya waktu yang sama, tapi kok kamu punya hati ya untuk mengasihi pelayanan? Kok mau ya kamu ya datang hari Sabtu untuk ngurusin kursi, bersihkan gereja? Kok mau ya kamu untuk pulang lebih terakhir gitu ya, datang lebih awal, pulang lebih akhir? Hanya untuk mengurusi semua. Apa yang saudara dapat secara materi? Enggak ada. Anda tidak digaji di gereja. Anda tidak mendapat apa-apa. Malah bisa secara materi lebih banyak berkorban lagi. Tapi apakah semua yang saudara lakukan menjadi sia-sia? Bisa jadi di mata orang itu sia-sia. Dan Anda sendiri pun bisa ragu. Apa yang saya lakukan ini sesuatu yang berarti enggak? Saya tegaskan hari ini. Terus lakukan. Sebab apa yang ada di hatimu itu bukan berasal dari dirimu saja. Tapi Roh Kudus yang menaruh beban itu dalam dirimu. Makanya coba ini orang-orang yang punya hati untuk melayani di gereja. Enggak ikut pelayanan, gusar hatinya saudara. Dia gusar sebenarnya ada yang kurang ya. Kenapa? Karena saudara tidak melakukan tanggung jawab saudara yang Tuhan taruh di hatimu. Tapi ada karena sudah keburu malu, udah sungkan, udah segan, gak mau ikut lagi pelayan. Akhirnya dia terus melawan suara itu, melawan perasaan itu. Lama-lama jadi kebal dan memang bisa jadi orang yang sama sekali gak peduli lagi dengan pelayan. Tapi saya yakin saudara, orang-orang yang punya hati untuk melayani ini, sebenarnya ada sesuatu yang membuat saudara gusar begitu. Aduh gimana ini ya? Atau saudara mungkin yang belum ikut pelayanan, sepertinya Anda kayak senang banget gitu ya, senang, waduh pingin ke gereja, pingin berkarya, pingin buat ini dan lain sebagainya. Tapi Anda mungkin ada rasa sungkan, malu dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah beban yang Tuhan taruh di hati saudara yang harusnya saudara realisasikan. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Nah kalau saudara tidak melakukannya, kelak Tuhan tuntut dari saudara. Tuhan akan berkata, aku kasih kepadamu talenta. Ada yang dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Lalu Tuhan bertanya, apa kamu sudah menggandakannya? Yang 5 berkata, ini Tuhan sudah jadi 10. Cabaslah hambaku yang baik dan setia. Marilah ikut makan sehidangan dengan aku, kata Tuhan. Yang kedua juga begitu. Dia menggandakan dari 2 jadi 4. Maka hal yang sama Tuhan lakukan. Hai hambaku yang baik dan setia. Cabaslah, marilah ikut makan dengan saya. Tapi hamba yang terakhir, yang dikasih cuma 1. Dan berkata Tuhan, 1 yang kau kasih kepada saya simpan baik-baik. Dan ini ku kembalikan lagi 1 kepadamu. Lihat ya, orang ini loh tidak menjual
atau tidak menghilangkan, tidak merusak, menyimpan baik-baik. Saya ulang, menyimpan baik-baik. Jadi ibaratnya kalau dikasih uang 1 juta atau 10.000 ringgit contohnya, yang 10.000 tetap disimpan, nggak berkurang, nggak dibelanjakan. Tetapi tuannya justru marah ketika dikembalikan, saudara, yang 10.000 tadi. Kalau kita istilahkan 10.000, kalau Alkitab berkata 1 talenta utuh, tidak berkurang, tidak rusak. Tapi tuannya berkata, hai hamba yang jahat dan malas, ambil talenta dari dia, tampakkan orang pada kertak. Sama seperti saudara, Anda mungkin tidak banyak talenta saudara, tapi ada panggilan dalam hatimu. Kayaknya kamu semacam terpikat, tertarik untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jangan sungkan-sungkan, saudara. Atau saudara yang sudah pernah tapi mundur, lakukan kembali. Gak usah malu dengan kawan-kawan, gak usah malu sama pendeta, gak usah malu sama gembala. Lakukan sebab Tuhan menunggu, saudara. Tuhan ingin memastikan pilihan dan panggilanmu tetap terjaga, kokoh dan utuh sampai kelak kita bersama-sama dengan Dia. Amin buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya firman ini memberkati setiap kita dimanapun kita berada. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan pada saat malam hari ini, saudaraku. Kita menyerahkan. Mari kita datang kepada Tuhan pada saat hari ini untuk menyerahkan seluruh kita kepada Dia. Sebab Dialah yang memanggil kita, yang memilih kita menjadi umat pilihan-Nya. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, haleluya, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita membawa hati kita kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku
mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu. Amin. Menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Hari ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berdirilah teguh di dalam Tuhan. Pastikan panggilanmu dan pilihanmu tidak bergeser, tapi tetap mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman yang Engkau nyatakan bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan yang telah mendengarkan firman. Kiranya kami terus berusaha dan berjuang untuk mempertahankan bagaimana Tuhan panggilan dan pilihan kami untuk tetap teguh di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang taat, tekun dan setia, berjalan dalam kebenaran firman. Dalam pemahaman kami yang terbatas hari ini, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberikan kami Tuhan kemampuan untuk melakukan segala sesuatunya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami percaya umat-Mu akan semakin diubahkan dan diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tiba saatnya Tuhan bagi kami untuk memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami. Kiranya apa yang kami persembahkan hari ini semua guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur dan pengakuan kami bahwa semua yang kami punya, semua yang kami miliki berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus. Sebentar kami akan mengantarkan persembahan kami, memberikan persembahan kami, berkati setiap pemberian kami. Nama Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Ini doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami doa dan bersyukur. Kita yang rindu dan siap memberikan persembahan, katakan amin. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Silakan mengantarkan persembahan ke depan sembari kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat bahkan pelayan yang telah ikut dalam perayaan Natal yang sudah kita lakukan, yang juga telah memberikan persembahan khusus Natal yang sudah saudara berikan, dan semoga apa yang saudara berikan semua untuk kemuliaan Tuhan, dan kita berdoa supaya pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, pada minggu ini juga kita akan mengadakan ibadah tutup tahun. Kita akan mengadakan ibadah tutup tahun dan pada tanggal 31 Desember jam 8 malam, dan akan mengadakan ibadah buka tahun pada 1 Januari 2022. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami terus menghimbau supaya seluruh kita bersama-sama punya beban yang sama, mendukung pelayanan kita dimanapun kita berada, baik yang ada di Sungawe, yang ada di Johor, supaya semua pelayanan kita boleh berjalan dengan baik. Rasa itulah beberapa pengumuman bagi kita pada saat hari ini. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tadahkan kedua tanganmu, terimalah berkatnya dengan iman. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus, itulah yang menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan Shalom, Happy Sunday. Sampai jumpa pada tanggal 31 yang akan datang. Tuhan memberkati. God bless you all.